Bu, kita meet, Bu. Oke, oke, sorry, sorry. Terima kasih ya, Karen ya. Berarti dari tadi ya. Hah, oke. Jadi kita beralih lagi ya ke materi manajemen bencana. Kita akan membahas terkait dampak dan analisis permasalahan yang terjadi dalam bencana. Kita pertama membahas terkait konsep dulu, bagaimana apa sebenarnya itu analisis dampak bencana. Analisis dampak bencana seperti yang kalian bisa baca bahwa proses sistematis bagaimana mengidentifikasi konsekuensi bencana terhadap berbagai aspek kehidupan. Ya, kalau dampak bencana seperti yang Ibu tadi sebutkan bahwa kita sudah pelajari juga, kita juga sudah bahas ini di pertemuan sebelumnya ya bahwa dampak bencana itu ada dampak langsung dan tidak langsung. Kalau secara, aduh, tunggu, tunggu. Nah, kalau secara umum ya dampak bencana itu gangguan layanan kesehatan, peningkatan risiko penyakit, termasuk sanitasi, termasuk air bersih ya, kemudian disrupsi sistem sosial dan ekonomi itu akan berdampak juga ke sosial dan ekonomi. Oke, selanjutnya. Nah, indikator menurut WHO dan BNPB dalam bagaimana menganalisis dampak bencana itu, kalau menurut WHO ada tiga. Di sini kenapa satu ya? Sorry sorry, nah ada typo. Jadi ada tiga berdasarkan chronic mortality rate atau MR atau CMR. Yang kedua insiden penyakit. Yang ketiga itu akses air bersih. Kalau secara indikator internasionalnya itu harus lebih lebih dari atau sama dengan 15 liter per orang per hari. Nah, kemudian menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, indikator dikatakan bahwa untuk menganalisis dampak bencana itu dilihat dari jumlah korban, jumlah pengungsi, dan bagaimana kerusakan fasilitasnya itu sendiri. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang analisis dampak bencana, kita berbicara tentang demografi dan kelompok yang rentan, bagaimana kesehatan masyarakat itu sendiri, bagaimana infrastruktur dan layanan publik, bagaimana psikososialnya, ya. Nah, analisis dampak bencana ini juga dapat dikaitkan dengan tiga fase, tiga fase bencana menurut Barbara Santa Maria. Ya, seperti yang Ibu jelaskan di sebel apa pertemuan sebelumnya ada namanya prabencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Itu semua saling berkaitan. Oke. Nah, kemudian ini apa ya? Prinsip prinsip ketepatan analisis masalah. Jadi, kalau kita mau melihat atau menganalisis masalah-masalah kesehatan, itu ada empat prinsipnya. Yang pertama, bagaimana identifikasi akar masalah. Makanya tugasnya kalian itu salah satunya kalian harus harus menganalisis identifikasi masalah dan membuat fishbone, ya kan? Supaya kalian bisa tahu apa sebenarnya akar penyebab masalahnya. Ya, kemudian gunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem ada yang tahu pendekatan sistem ini yang seperti apa? Hmm. Pendekatan sistem. Nah, jadi kalau kita berbicara pendekatan sistem, teori pendekatan sistem itu, teorinya itu mengatakan ada namanya input, proses, output. Ya.
proses output. Sebentar kita jelaskan yang mana termasuk input, proses, dan juga output. Nah, eh, yang ketiga, bedakan masalah utama dan turunan. Yang keempat, yaitu gunakan data real time. Oh ya, jadi kalau kita apa namanya? Jadi kalau ingin menganalisis bagaimana permasalahan dalam bencana, itu tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul ya. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Salah satunya dengan koordinasi, bagaimana mendistribusikan bantuan, terus bagaimana melakukan manajemen pengungsian, tata kelola pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita tadi pertama kita mau mengidentifikasi akar masalahnya, kita harus tahu dulu jenis permasalahan yang sering terjadi. Jadi kalau dalam khususnya manajemen bencana ini, ya permasalahannya itu ada tiga. Permasalahan manajerial, permasalahan kesehatan, dan juga permasalahan sosial. Sebelum mengidentifikasi akar masalahnya, kita harus tahu dulu terbagi ke dalam apa nih masalahnya. Nah, permasalahan manajerial itu contohnya koordinasi lintas sektor. Koordinasi lintas sektornya ini lemah, ya, atau data korban tidak sinkron, ya, atau bantuan ini terlalu menumpuk di satu tempat. Nah, itu permasalahan manajerial atau bisa dikatakan overlapping bantuan. Kemudian, permasalahan kesehatan. Masalah-masalah yang muncul misalnya kurangnya tenaga kesehatan, stok obat terbatas, sistem rujukan terganggu. Ah, itu masalah-masalah yang bisa menjadikan dasar kalian menentukan akar masalahnya. Kemudian permasalahan sosial, bagaimana konflik di pengungsian, distribusi bantuan yang tidak merata, kurangnya komunikasi, eh, apa namanya, resiko terjadinya bencana begitu. Tidak ada peringatan dini sebelumnya yang jelas. Tahu? Nah, jadi sebenarnya untuk mengidentifikasi akar masalah ini tidak hanya kita bisa menggunakan apa istilahnya fishbone ya, banyak hal yang bisa kita gunakan. Misalnya kita bisa menggunakan pohon masalah. eh, Tetapi untuk tugasnya kalian, Ibu menghususkan untuk kalian fokus dulu di satu eh, cara untuk mengidentifikasi akar masalah, yakni menggunakan fishbone, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pendekatan sistem, ya, jadi em, pendekatan sistem itu tentunya terdiri dari input, ya, atau pendekatan sistem itu biasa disingkat IPO, IPO. Jadi kalau kita berbicara tentang input, komponen-komponen yang ada di input untuk manajemen bencana itu ya pertama jenis, lokasi, bagaimana skalanya ini bencana ya atau data kejadian bencana. Kemudian data populasi terdampak, data korban, berapa yang meninggal, berapa yang luka-luka, dan berapa yang berada di pengungsian. Sumber daya kesehatan termasuk ya tenaga kesehatan, bagaimana fasilitas, obat, kemudian logistik dasar seperti air, pangan, tenda. Nah, dalam konteks manajemennya kualitas input ini bisa menentukan kualitas keputusan. Jika datanya istilahnya data awalnya atau rapid assessmentnya itu tidak akurat, maka seluruh proses analisis selanjutnya itu Berapa akan deh? menyesal. Capek ko lang kung basta nila kaladan eh. Saan mo? Kenapa Saskia kelas D, Saskia Nur Arifah Arira ya? Kenapa deh?
Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita berbicara tentang input, ketika rapid assessment-nya atau data awalnya lah ya tidak akurat, maka seluruh proses selanjutnya itu akan bermasalah karena inputnya saja data awalnya, data kejadian bencana, populasi, data korban sampai logistiknya itu tidak akurat akan memicu proses serta outputnya. Ya, jadi peran kita sebagai administrator kesehatan itu bagaimana mengelola data dan juga sistem informasi pada saat terjadi bencana atau sebelum terjadi sudah ada peringatan ya. Nah, kalau kita berbicara proses, berarti eh, proses ini merupakan tahapan pengelolaan input menjadi dasar pengambilan keputusan ya. Seperti dilakukanlah tadi analisis dampak, bagaimana identifikasi masalahnya, analisis akar masalahnya, itu dia masuk di prosesnya ya. Di proses ini itu memastikan bahwa solusi yang diambil itu tidak bersifat reaktif ya, tetapi bersifat strategis dan juga berkelanjutan. Nah, kemudian kalau berbicara tentang output, output itu yang mana secara umum itu adalah hasil nyata dari proses dan input ya. Kalau dikaitkan dengan manajemen bencana ya bagaimana hasilnya terkait proses manajemen bencana itu. Nah, outputnya yang diharapkan itu ya pertama penurunan angka kematian atau CMR tadi ya. Kemudian pengendalian penyakit menular, layanan kesehatan itu kembali normal, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan SOP lagi seperti semula. Distribusi distribusi bantuan itu merata, kemudian pengungsi itu mendapatkan layanan dasar yang layak, ya. Nah, pendekatan sistem ini itu memerlukan monitoring dan juga evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa output itu sudah sesuai dengan standar WHO dan BNPB tadi yang sudah dijelaskan indikatornya, ya. Jadi semoga dengan materi ini kalian sudah dapat gambaran bagaimana menyelesaikan tugas yang kemarin Ibu berikan ya, dan dikerjakan sesuai dengan instruksi dengan baik. Contoh-contoh kasusnya, sebenarnya banyak contoh kasus yang Ibu mau perlihatkan, tetapi semoga dengan tugasnya itu bisalah eh, kalian mendapatkan apa istilahnya pembelajaran berdasarkan contoh kasusnya. Oke, jadi sudah ada kayaknya kelas yang hubungi Ibu, chat Ibu terkait mengumpulkan tugas. Tapi Ibu belum lihat karena belum sampai deadline-nya. Ya, jadi kalau misal mau diperbaiki, silahkan diperbaiki kembali. Eh, jangan lupa deadline-nya itu tidak sama untuk setiap kelas ya. Jadi tergantung jadwalnya yang kemarin. Misal hari Rabu kelas apa saja. Sebelum hari Rabu, berarti hari Selasa harus terkumpul dulu untuk kelas yang kuliahnya di hari Rabu. Begitu seterusnya. Nah, jadi tolong untuk sekretaris kelas, eh, ketua tingkat kerjasama dengan baik mencatat temannya yang terlambat mengumpulkan tugas. Dan tolong untuk absensi lembar monitoring yang sudah ditandatangani dikumpul dalam satu Google Drive. Itu sebagai laporan nanti eh, pada saat ini deh, pada saat apa namanya kegiatan pelaporan prodi.
Nah, tolong buatkan Google Drive khusus untuk absensi semua kelas dan juga lembar monitoring. Nah, sebelum membuat itu, lembar monitoring dan absensinya itu bawa ke ibu untuk ditandatangani. Oke? Paham semuanya? Iya, siap, paham. Iya, Ibu Ada yang paham. mau Bu, tadi ditanyakan? Bu, Ada yang mau tanyakan? saya Bu, Iya, silahkan. untuk tugasnya itu Bu, bisa lebih 20 halamannya atau harus 12 saja? Tunggu, tunggu. Ibu lihat dulu instruksinya. Nah, adakah terkait halaman Ibu instruksikan? Sepertinya tidak ada ya. Ya Ibu, Adakah? 8 sampai Iya, 12. Ada Ibu, 8 sampai 12 halaman. Oh, 8 sampai 12 halaman. Oke, kalau kamu kalau mau 20 halaman boleh juga sih. Boleh, boleh, boleh. Tetapi ya maksudnya Ibu itu kasih maksimal 12 halaman ya eh, kalaupun ada yang lebih siapa tahu mungkin dia penjelasannya panjang kali lebar ya silahkan. Ibu tidak ini itu mungkin bisa menjadi apa ya bahan evaluasinya nanti Ibu tahu apakah memang mereka ini bisa menjelaskan atau bisa menjawab soal dengan baik lebih dari 12 halaman atau seperti apa. Oh, jadi bisa lebih di 20 di Bu? Iya bisa tapi ininya ya ada itu ukuran font dan lain sebagainya jangan sampai 20 halaman kalau tapi ukuran fontnya 15. Enggak Ibu, itu mi 20, Hmm. 20 lebih karena 12, ukuran 12 mi Ibu. Ah ya ya oke oke. Ya, makasih Bu. Iya, jadi ke trigger ini teman-teman tanya deh, kenapa dia bisa sampai 20 halaman? Saya 12 halaman saja. Susah sekali ku dapat. Tuh ada teman tak 20 halaman itu tugasnya. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Izin Ibu bertanya Iya. mengenai absen Ibu. Heeh. Eh, ini Ibu di absen sebelum 5 menit dimulai perkuliahan atau selesai perkuliahan Ibu baru di absen. Karena kebetulan Ibu kan banyak teman-teman yang masuk di perkuliahan tak pas pertengahan menjelaskan pakai Ibu. Nah, begitu ya. Kan kesepakatannya itu 15 menit. Tah, pada saat apa namanya perkuliahan ceritanya mau dimulai. Jadi kalau teman-teman tak masuk di pertengahan penjelasan itu berarti mungkin lewat dari 15 menit ya. Nah, berarti dia alfa dong. Oh iya Ibu, siap Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oh iya, terakhir. Siapa yang mau menyimpulkan manajemen bencana ini? Tadi mata. Jadi ada yang sedikit sekali tidak tercatat kayak begitu. Siapa tadi yang ring tadi? Siapa namanya ya? Nur Afni ya? Iya Siapa? Ibu, iya Ibu, Nur, ya kan Nur Afni kan? Nur iya. Afni mau menyimpulkan lagi manajemen bencana? Nur Afni bilang dia bu ditodongku. Oke, tapi Ibu ini ya, mm, seharusnya Ibu tutup nih pada kesempatan. Nah, seharusnya ada sih ya yang menyimpulkan manajemen bencana. Soalnya kita ini sudah pertemuan terakhir ya. Jadi Ibu mau kasih Nur Afni ini reward ya. Apa namanya? Tolong Nur Afni sebentar chat personal Ibu ya untuk rewardnya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak untuk adik-adik sekalian. Berarti kita ketemunya lagi itu di semester depan, ya.
Semangat untuk adik-adik sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Ibu. Semoga tugas-tugasnya nilainya dan sesuai dengan harapannya Ibu dan kalian. Ya. Kalau begitu, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk adik-adik sekalian. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.